took its first steps on the moon. Photos and videos from the mission have been picked apart, inspected, and dissected. Hai, kali ini aku akan membahas tentang teori konspirasi. Ya, sesuai dengan requestan kalian, aku akhirnya membuat teori konspirasi. Jadi aku ngeriset data itu sampai 2 hari lah, 3 hari. Terus selain data, aku juga akan memberikan bukti-bukti supaya data yang aku kasih ke kalian itu lebih akurat, lebih nyata gitu kan, karena ada buktinya. Jadi sebelum kalian nonton video ini, sebaiknya kalian subscribe dulu supaya konten aku semakin berkembang, memberikan konten-konten yang menarik. Jangan lupa komen di bawah kalau kalian ada request video untuk aku, kritik dan saran untuk aku, dan follow Instagram aku di Ainun Tahira. Siji, loro, telu, ge endang nonton. Teori konspirasi Amerika Serikat. Yang pertama adalah Donald Trump penjelajah waktu. Jadi aku ngeriset data ya, dan ternyata aku menemukan bukti bahwa ada salah satu akun Twitter yang bernama Cassandra_para. Kalau kalian bisa cari aja, di situ ada. Di tweetnya itu dia itu mengatakan bahwa dia itu menemukan sebuah buku yang ceritanya tuh mirip dengan kehidupan si Donald Trump. Jadi pertamanya dia itu nge-tweet, tolong baca tweet ini jika kalian suka konspirasi. Terjemahan, soal aku lagi di website perpustakaan Kongres dan menemukan satu buku yang ditulis pada 1893 dan lihat judulnya. Judul bukunya adalah Baron Trump Marvelous Underground Journey. Kalau kalian tahu bahwa Baron Trump itu nama yang dimiliki oleh anaknya si Donald Trump. Buku ini berisi tentang seorang anak laki-laki yang bernama Baron Trump yang menemukan satu portal rahasia lalu melakukan perjalanan waktu. Tapi ini bukan bagian yang gila. Hashtag tunggu aja. Anaknya Donald Trump kan namanya Baron Trump. Apakah mereka tidak seperti orang yang sama? Tapi tunggu, ini bakal lebih baik lagi. Di buku ini Baron Trump mempunyai mentor yang bernama, coba tebak siapa? Hashtag Dan. Ini bakal lebih baik lagi. Semua yang terjadi di buku ini itu terjadi di daerah Rusia. Istri dari Donald Trump itu namanya Melanie Trump yang lahir di Slovenia. Kemudian penulis yang sama membuat buku dengan judul The Last President atau Presiden yang Terakhir. Buku ini berisikan cerita di mana ada sebuah keluarga yang sangat kaya di New York, Fifth Avenue, yang mau jadi presiden, tapi tidak ada yang berpikir bahwa dia akan menang. Jadi Donald Trump itu memiliki bangunan yang kemudian diberi nama Trump Tower, itu berlokasi di 50th Avenue. Dia bilang, sumpah demi Tuhan, aku nggak bisa ngarang ini, tapi ini bakal lebih dalam lagi. Di bukunya, jika Donald Trump menang, semua orang akan kaget, lalu orang-orang akan berdemo, protes di mana-mana. Setelah proses inaugurasi atau kayak malam penutupan, dia mulai menandatangani perintah-perintah penting. Ingat bahwa buku ini ditulis lebih dari 124 tahun yang lalu. Setelah inaugurasi, kemudian Donald Trump itu memilih orang-orang yang akan bekerja di kabinetnya. Coba tebak siapa salah satu orang yang bekerja di kabinetnya Donald Trump? Pence. Mike Pence adalah salah satu orang yang menjadi wakilnya Donald Trump saat Donald Trump mencalonkan diri menjadi presiden. Tahun 1943, salah satu investor yang paling terkenal adalah Nikola Tesla. Nikola Tesla meninggal karena adanya penggumpalan darah. Tapi sebelum dia meninggal, Nikola Tesla tuh mengklaim bahwa dia telah membuat mesin waktu dan sudah pernah mencoba menggunakan mesin waktu itu ke masa lalu dan masa depan. Setelah dia meninggal, pemerintahan Amerika Serikat mengambil semua penemuannya. Nikola Tesla ini mempunyai kantor untuk penemuannya yang bernama The Office of Alien Property. Jadi kantornya si Nikola Tesla itu memang benar-benar ada ya, nanti aku tunjukin ya. Setelah pemerintahan Amerika Serikat melihat-lihat penemuannya si Nikola Tesla ini, kemudian penemuannya itu disalurkan ke FBI. Jadi si Nikola Tesla ini kan jenius ya. Si FBI kayak mempelajari penemuannya si Nikola Tesla. Jadi setelah FBI mencoba untuk mengerti penemuan Nikola Tesla, dan akhirnya FBI menyerah. Jadi FBI itu nggak paham tentang penemuan Nikola Tesla.
Akhirnya FBI itu memanggil engineer yang paham tentang penemuan si Nikola Tesla. Siapa engineer itu? John G. Trump. John G. Trump itu adalah kakeknya si Donald Trump. Setelah John G. Trump itu mempelajari penemuan si Nikola Tesla ini, John G. Trump itu mengatakan bahwa aku tidak menemukan penemuan apapun terhadap penemuannya si Nikola Tesla. Oke, mungkinkah dia menemukan penemuan ini untuk dirinya sendiri? Fun fact, mamanya Donald Trump itu bernama Mary dan nama tengah dari ayahnya itu bernama Corey. Terus Donald Trump itu lahir di tengah-tengah gerhana bulan. Donald Trump itu lahir pada 14 Juni 1946 yang pada saat itu terjadi gerhana bulan total. Ternyata konspirasi tentang Donald Trump ini bukan merupakan teori konspirasi yang baru. Perlu diingat bahwa omnya si Donald Trump ini yaitu John Trump berhubungan baik dengan Nikola Tesla. Menurut aku, fakta-fakta yang membackup teori ini tuh sangat relevan dan cukup jelas. Terus, apakah teori ini perlu dipercaya itu tergantung pribadi kalian masing-masing. Oke, selanjutnya adalah teori World Trade Center atau WTC. 3.000 orang meninggal di kejadian 11 September 2001 ketika dua pesawat yang dihack oleh grup teroris menabrak The Twin Tower Center di Lower Manhattan, Amerika Serikat. Dalam waktu 1 jam 42 menit, dua menara dengan ketinggian 110 lantai runtuh ke tanah. Puing-puing dan kebakarannya menyebabkan efek domino ke gedung lainnya termasuk gedung menara World Trade Center yang berlantai 47. Kecurigaan langsung tertuju pada Al-Qaeda. Amerika Serikat menanggapi serangan teroris ini dengan meluncurkan perang melawan teror dan menginvasi Afghanistan untuk menggulingkan Taliban yang gagal untuk memenuhi tuntutan Amerika Serikat, yaitu mengekstradisi Osama bin Laden dan mengusir Al-Qaeda dari Afghanistan. Oke, jadi ada beberapa teori tentang World Trade Center juga, jadi kayak pendukung teori WTC ini. Yang pertama adalah Larry Silverstein. Jadi 2 minggu sebelum kejadian WTC kebakar, Larry Silverstein ini adalah pemilik dari gedung WTC ini mengambil sewa gedung sebesar 3,2 miliar dolar yang kemudian langsung diberikan kepada pihak asuransi. Kalau gedung ini terjadi apa-apa, si Larry ini tuh mendapatkan backup dana dari asuransi gitu. Banyak yang percaya bahwa si Larry ini akan mengetahui bahwa si gedung WTC akan terbakar. Nah, setelah gedung WTC terbakar, si Larry ini mendapatkan dari pihak asuransi sebesar 7 miliar dolar. Jadi sekitar 2 kalinya. Aduh. On page 153. At the count of 3, everyone should be on page. That's it. That's it? That is the whole thing. That is the whole home.
What happened? Go man? north. What happened here? Dude, man, that thing's gone. It blew up. I don't know. I came down. I'm alive. Where I just were want to you? know if my wife is alive. I was on 82. Kemudian moon landing atau pendaratan di bulan. Amerika Serikat mengirimkan 2 astronot yang bernama Neil Armstrong dan Edwin Buzz Aldrin pada 20 Juli 1969. Banyak yang percaya bahwa pendaratan di bulan itu merupakan sebuah kompetisi. Yaps, kompetisi antara Amerika Serikat dengan Rusia. Jadi teori tentang moon landing ini juga ada beberapa teori yang membackup moon landing. Salah satunya adalah jadi si Amerika Serikat dan Rusia itu selalu berkompetisi dalam segala aspek. 1961, John F. Kennedy mengatakan bahwa mereka akan pergi ke bulan sebelum Rusia. Pernyataan ini dibuat setelah mereka percaya bahwa Rusia akan membuat basil misil. Jadi mereka akan menembakkan basil misil dari bulan ke daerah yang ada di bumi. Banyak orang yang percaya akan hal itu, yang kemudian dipercaya, dan banyak orang takut akan hal itu. Pada saat itu Rusia itu sangat kuat ya, dan sampai sekarang juga Rusia sangat kuat. Pada saat itu, tahun 1969 itu komuter yang dipakai itu masih berkecepatan 16 byte. Banyak yang percaya bahwa teknologi zaman sekarang aja itu tidak bisa membuat manusia pergi ke bulan gitu. Nanti akan aku kasih tahu alasan secara ilmiahnya itu kenapa. Jadi biar lebih lengkap lagi ya. Apalagi pada tahun 1969 yang mana ada 2 orang yang sudah menampakkan atau yang sudah menginjak kakinya di bulan. Dan menurut aku pengiriman orang ke bulan itu merupakan project science yang besar, yang artinya membutuhkan biaya yang besar. Banyak orang yang nggak percaya tentang video moon landing ini yang dibuat oleh Neil Armstrong dan Edwin Buzz Aldrin. Karena yang pertama adalah bayangan dengan arah yang tidak sama. Jadi bayangannya itu nggak sinkron. Logikanya, kalau ada satu sumber cahaya yaitu cahaya matahari ya. Ini cahaya matahari, ini orang. Nah, yang gini. Terus ya pasti otomatis bayangannya itu akan di sini gitu loh. Banyak yang percaya juga mereka ini melihat adanya batu yang bertuliskan C atau C-Rock pada saat video di moon landing. Jadi batu C-Rock atau C-Rock ini itu sebenarnya batu yang digunakan pada saat syuting. Jadi kalau misalnya gini ya, apa ya, kalau kalian lihat di TV kan biasanya properti yang digunakan untuk aman, ya kan? Paham kan? Nah itu kayak gitu. Banyak orang yang percaya bahwa video moon landing ini merupakan video biasa yang diedit dengan slow motion. Jadi setelah diedit lagi dengan fast motion ini, jadi kelihatannya kayak terbang-terbang gitu loh, kayak orangnya terbang. Jadi kalau kalian melihat video yang sekarang ini yang terbang menggunakan sapu yang orang seolah-olah terbang menggunakan sapu, ya kan tahu kan videonya. Nanti aku akan kasih videonya. Yang perlu diingat bahwa ketika Amerika Serikat mendarat di bulan, pada saat itu Rusia baru mengumumkan ada penemuan baru tentang moon landing. Jadi si Amerika Serikat itu tahu kalau Rusia itu akan mengumumkan bahwa dia itu akan pergi ke bulan. Jadi kayak aku tuh nggak boleh kalah dari Rusia. Akhirnya aku buat video kayak seolah ada di bulan dengan akal bulusku gitu loh. Was it one small step for man and one giant leap for mankind? Or one of the most enduring conspiracy theories of all time? We have the facts. Ever since mankind took its first steps on the moon, photos and videos from the mission have been picked apart, inspected, and dissected. But about 400,000 people worked on the Apollo program. And that's a lot of mouths to keep shut about such a sensational secret.
In the 1960s, the space race was serious business, and America was desperate to beat the Soviets to the moon and plant a flag there. But did the government want it so badly that they faked the whole mission in order to ensure success? Some people think so. Conspiracy theories took off in the early 1970s, just a few years after Neil Armstrong set foot on the moon. This was the era of the Pentagon Papers and the Watergate scandal that rocked the United States. Some people were already distrustful of the government. The conspiracy theorists said the Apollo 11 moon landing was shot on a secret film set in the Hollywood Hills, or a remote military base. The non-believers also say, take a look at the lighting in this photo. It's not real because the sun must be the only source of light in the image. But yet we can clearly see the lunar lander and the Apollo astronaut even in the shadow areas, meaning Hollywood lighting must have filled in the darkness. But NASA says the light gray lunar soil and white spacesuit created more than enough reflections to fill in the shadows. Lunar landing deniers point to this photo and ask, where are the stars? We're clearly not in space. But this picture is exposed for the brightly lit astronaut and lander, meaning it's not exposing for the dimly lit stars in the background. It's the same thing that happens in your nighttime photographs where your friends are exposed properly, but the background stays dark. And what about the flag? How is it waving in outer space if there's no wind? Well, NASA engineers knew a regular flag would hang lifeless. Not so good for patriotic imagery. So they engineered a flag to look like it was moving in a breeze. And for most of us, this far-out flag has never looked better. Gus Grissom. Jadi Gus Grissom adalah astronot senior, salah satu astronot original di tim NASA untuk misi Apollo. Rencananya dia yang bakal pertama kali menjejakkan kakinya di bulan, tapi sudah tergantikan oleh Neil Armstrong. Kayak makin kesini si Gus ini tuh nggak percaya sama NASA, kayak aku kok kayak di PHP ya sama NASA gitu kan. Akhirnya si Gus ini tuh melakukan kayak konferensi pers, bahkan dia itu nggak malu-malu buat mengumumkan bahwa kayaknya NASA itu nggak bakal bisa membawa orang ke bulan gitu. Buktinya aku sama sekali masih di bumi gitu. So banyak yang percaya tentang obrolannya si Gus karena si Gus ini merupakan astronot senior. Karena kelakuan si Gus ini yang mempublish apa yang diomongkan di publik gitu ya, kayak konferensi pers gitu, membuat si NASA itu marah karena si Rusia itu akhirnya mengetahui kayak kelemahan si NASA itu apa gitu. Gus meninggal pada 1967 dengan 2 astronot lainnya di kebakaran roket yang terjadi pada saat mau terbang. Jadi si roketnya ini mau terbang masih di bawah tanah gitu, maksudnya masih di tanah gini, dia itu terbakar roketnya. NASA sengaja membuat roketnya terbakar agar si Gus tidak bicara lagi. Tadi kan aku udah bilang kenapa di teknologi yang sekarang NASA itu tidak bisa membawa orang pergi ke bulan, karena bumi kita ini tuh terdapat kayak medan magnet, dan medan magnet itu bisa membuat sabuk radiasi. Jadi dulu aku belajar tentang kayak gini-gini itu intinya karena terlalu kuat medan magnetnya, yaitu di kutub utara dan selatan, akhirnya kayak membentuk sebuah jaringan yang melindungi bumi dari benda-benda lain seperti kayak asteroid, meteoroid gitu ya. Nah itu si sabuk radiasi atau medan magnet ini sabuk radiasi yang merupakan zona partikel yang bermuatan energi yang sebagian besar dari angin matahari yang ditangkap oleh medan magnet bumi. Sabuk radiasi itu radiasi yang paling kuat, bisa menghancurkan manusia dengan sekejap mata. NASA kesusahan untuk mencari cara agar bisa melewati sabuk radiasi ini. Rusia juga gagal mengirimkan puluhan orang untuk pergi ke bulan karena sabuk radiasi ini. Sampai si Rusia itu berpikir kayaknya nggak mungkin deh kita bisa melewati sabuk radiasi ini. Ya tadi aku bilang karena terlalu kuat gitu ya, karena tekanannya itu terlalu kuat, jadi bisa menghancurkan manusia dalam sekejap mata. Jadi kalau kalian belajar tentang sains, mungkin kalian tahu lah apa itu sabuk radiasi. Kalau aku jelasin tuh nggak bakal selesai karena dulu aku suka banget tentang hal-hal yang seperti itu. Pada dasarnya teori ini menunjukkan bahwa Amerika itu menang karena udah bisa ngirim 2 orang pergi ke bulan. Jadi kayak Amerika itu
menang 2 poin dari Rusia. Oke, sekian dulu vlogku kali ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, sebelum aku tutup, kalau kalian ada teori konspirasi mengenai Amerika Serikat, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian tidak suka dengan teori ini, kalian bisa komen di bawah juga kenapa kalian nggak suka. Kalau kalian suka, bisa komen di bawah juga alasannya kenapa. Aku sangat membutuhkan kritik dan saran kalian untuk kemajuan konten aku. Kalau kalian ada video untuk aku, kalian bisa komen di bawah. Tetap stay at home. Bye!